Pertama, tentu mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepada kita itu nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berada semua di sini di kegiatan yang sangat penting yaitu sosialisasi PPDB tahun 2021. Baik, untuk menghemat waktu akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, yang berikutnya sambutan dari dinas, kita nanti lihat Ibu Astin, berikutnya sosialisasi PPDB, dan terakhir tanya jawab. Sosialisasi akan disampaikan oleh Ibu Neni. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk lancarnya acara ini, mari kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Pak Iskandar. Kepada Pak Iskandar, saya persilakan. Is. Halo Pak Iskandar. Atau langsung ke Pak Hidayat barangkali, mungkin Pak. Halo Pak Is. Ya Pak Edi, ke Pak Hidayat langsung Pak. Pak Hidayat ya. Pak Hidayat dari Tanah Abang. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai acara ini kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita laksanakan senantiasa diberi kemudahan dan selalu Allah berikan petunjuk kepada kita semua dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang kita laksanakan pada saat ini. Untuk itu mari sama-sama kita awal dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah agar apa yang kita niatkan senantiasa dijabah Allah Subhanahu wa taala. Allah hazihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nusi sanan alaika ma asnaita ala nafsik. Amin. Walakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu badarido. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Amin. Anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hidayat yang telah memimpin doa bersama. Semoga dengan doa ini kegiatan lancar dan memberikan manfaat pada kita semuanya. Amin. Baik, Pak Uyat sudah ada Bu Astin, Pak Uyat? Baik, langsung Bu Astin ya, betul. Ada Pak ya? Sudah ada. Bu Astin. Assalamualaikum Bu Astin. Assalamualaikum Bu Astin. Belum Bu, belum Pak, belum gabung. Belum ya Pak ya? Ya, belum ya. Langsung ke Bu Neni Pak ya? Ya, langsung aja. Betul. Siap. Baik,
Bapak Ibu, mari kita dengarkan sosialisasi PPDB tahun 2021. Mohon disimak dengan seksama agar kita clear, jelas untuk mengimplementasikan di lapangan. Izin Pak Edi. Kepada Izin Pak Edi. Izin Pak Edi, asesmen ya, Pak. nasional. Sorry Pak. Iya. Campur-campurin Pak ya. Iya, mohon maaf. Iya. Maaf Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, maaf salah karena sebenarnya lagi sosialisasi juga Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan sosialisasi asesmen nasional EN. Semoga jelas dan kita mudah untuk mengimplementasikan di lapangan nanti. Kepada Ibu Neni kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak selaku moderator pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Astin, yang dalam hal ini masih ada kegiatan. Yang sama-sama kita hormati Kasih Dikdas dan PKLK Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Utara dan Kasih Dikdas dan PKLK Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Pusat, Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, serta teman-teman operator sekolah dasar negeri dan swasta yang saya hormati. Lalu tulislah, hadir itu nggak nulis. Ada Bu itu. Ternyata ini belum tarik. Bapak Ibu mohon juga yang saya hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di lingkungan pendidikan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, serta Bapak Ibu pengawas SD wilayah binaan untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas di masa pandemi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin di kesempatan yang baik ini, di hari ini kita akan sama-sama membahas, mendiskusikan terkait dengan asesmen nasional dan perval TIK sebagai kesiapan penunjang untuk pelaksanaan AN di tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu sama-sama kita ketahui bahwa asesmen nasional untuk jenjang SD ini tentunya baru ya, karena kita selama ini melaksanakan ujian-ujian atau tes itu by paper, ya, tidak seperti dengan SMP dan SMA SMK. Secara umum, kurang lebih hampir sama dengan polanya UNBK SMP dan SMA, tetapi isinya berbeda. Ya, jadi kenapa bisa dikatakan ada kesamaan dan perbedaan? Nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, di sini kita nanti mencari solusi masalah di SD yang sekiranya akan muncul pada saat pelaksanaan AN. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya untuk share screen. Kurang lebih sama dengan polanya UNBK SMP dan SMA, tapi isinya berbeda. Ya, jadi kenapa bisa dikatakan ada kesamaan dan perbedaan? Nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, di sini kita nanti mencari solusi masalah di SD yang saya lanjut, izin ya Bapak Ibu. Baik, berkaitan dengan asesmen nasional, yang harus kita pahami itu adalah ada 4W, 1H. W-nya itu apa? Yang pertama itu adalah what. Apa itu asesmen nasional? Ya. Jadi
Dengan 4W1H inilah nanti kita akan paham apa itu asesmen, karena saya yakin Bapak Ibu yang sampai ke pemahaman kita semua di sekolah rata-rata masih berpikir bahwa AN ini adalah pesertanya kelas 6, kemudian AN ini untuk pengganti ujian nasional dan lain sebagainya. Kenapa kita berpikiran sampai sana? Karena memang pemahaman yang belum ada keseragaman terkait dengan asesmen nasional yang kita dapatkan dari pusat. Hari ini insya Allah kita akan memahami hal itu semua, Bapak Ibu ya. Apa itu asesmen? Asesmen nasional itu merupakan program penilaian mutu satuan pendidikan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Jenjangnya itu untuk SD sederajat, SMP sederajat, SMA, SMK, dan PKBM atau kesetaraan. Jadi itu adalah program penilaian mutu setiap satuan pendidikan. Dari mana itu bisa kita lihat nilainya? Melalui 3 informasi yang ada di dalam AN. Isinya adalah ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Itu adalah nanti dari ketiga informasi tersebut mendapatkan hasil atau nilai atau potretnya sekolah. Lalu siapa pesertanya? Ya, nanti kita akan bahas sama-sama di belakang, Bapak Ibu. Tujuan asesmen nasional ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi yang diuji itu bukan dari kemampuan individu siswa. Artinya bukan menilai kepintaran atau kemampuan masing-masing peserta didik. Karena apa? Ini sangat berbeda dengan ujian nasional. Ketika ujian nasional itu yang dijadikan acuan adalah kemampuan individu, lalu mendapatkan nilai, dan nilai itu digunakan untuk masuk ke tingkat selanjutnya, SMP, SMA, sementara AN tidak. Karena AN sifatnya nanti hasil dari AN inilah untuk mengevaluasi sistem pendidikan di sekolah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat 1 bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Ya, jadi ini memang sudah tertuang terkait dengan evaluasi sistem pendidikan di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Lalu tertuang di dalam pasal 59 ayat 1 bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan satuan jalur jenjang pendidikan. Ya. Jadi hal ini tentunya sangat penting buat kita semua, Bapak Ibu di satuan pendidikan khususnya. Ya. Asesmen nasional digunakan nantinya sebagai baseline-nya sekolah. Ya. Kemudian asesmen ini nanti pesertanya hanya sebagian siswa saja di kelas tertentu. Ya, jadi pesertanya itu adalah kelas 5 dan jumlahnya hanya 30 maksimal setiap sekolah. Itu pun dipilih secara random. Yang pilih siapa? Pusat. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah tidak bisa memilih atau menentukan saya maunya sekolah siswa A, siswa B, siswa C. Ya ikut AN. Ya, kita tidak bisa karena random, yang menentukan adalah pusat. Nah, kemudian bagaimana ketika sekolah itu punya siswanya, jumlah siswanya di bawah 30, bisa tidak? Bisa. Ya, jadi yang di bawah 30 pun bisa ikut pelaksanaan AN. Diambil jumlah yang maksimal di sekolah tersebut. Ya. Nanti 30 itu merupakan
siswa atau peserta utama yang 5 cadangan. Jadi di randomnya ada 35. 30 peserta utama, 5-nya adalah cadangan. Untuk SD ya. Sementara SMP dan SMA itu jumlahnya 45. Kita posisinya ada di SD. Kemudian AN juga dilaksanakan di semua sekolah yang nantinya akan dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahun sampai dengan kebijakan terbaru dari kementerian itu terbit. Ya, jadi ini nanti dilaksanakan secara terus-menerus karena gunanya untuk mengevaluasi nantinya. Berikutnya Bapak Ibu, ini tadi sudah dibahas di awal bahwa AN itu terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya. Tentunya Bapak Ibu sudah lebih paham terkait dengan AKM literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk survei lingkungan belajar, Bapak Ibu, nanti kita karena pesertanya itu yang pertama tadi adalah peserta didik. Kemudian peserta berikutnya yang ikut AN adalah kepala sekolah dan seluruh pendidik yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Cuma bedanya adalah kalau peserta didik ikut AN-nya, di dalamnya itu ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara untuk kepala sekolah dan pendidik atau guru hanya mengisi survei lingkungan belajar saja. Jadi itu bedanya. Kalau siswa ketiganya mengisi. Ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajarnya. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengisi survei lingkungan belajar saja. Ya. Perlu kita sama-sama ketahui Bapak Ibu, terkait dengan survei lingkungan belajar atau pesertanya guru dan kepala sekolah, apabila pendidik itu mengajar di 2 tempat, misalnya suka ada sekolah swasta yang mengajar di 2 tempat ya, maka mengisi survei lingkungan belajarnya di 2 tempat tersebut selama guru yang bersangkutan terdaftar di Dapodik 2 sekolah yang dimaksud. Jadi keduanya mengisi survei lingkungan belajar. AN diselenggarakan berjenjang secara bertahap. Artinya SD, SMP, SMA, SMK jadwalnya berbeda. Ya. Untuk itu, dengan perbedaan jadwal ini nanti bisa memungkinkan saling memetakan kesiapan TIK. Artinya adalah ketika SD tidak punya infrastruktur yang memadai, maka nanti ada pemetaan untuk menumpang. Begitupun dengan SMP dan SMA, gitu ya. Karena SMP jadwalnya setelah SMA, SD kita belakangan. Januari sampai Maret secara timeline itu ada rakor, sosialisasi, pelatihan teknis persiapan AN. Ya, April, Agustus kita harusnya sudah mengadakan simulasi. Namun karena kondisi tertentu, kemungkinan Juli atau sampai Agustus nanti ada simulasi. Pelaksanaan AN itu di September sampai dengan Oktober, tentu secara berjenjang ya. Dan SD ini posisinya ada di Oktober. Oktober tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 25 sampai 28 Oktober. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tanggal pelaksanaan ini ya. Ini ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu, mungkin secara hitung bulan ini masih lama ya. Sekarang baru Mei nih, yang di depan mata PPDB nih Bu. Udah kita belakangkan aja yang AN, tidak bisa seperti itu. Kenapa saya katakan tidak bisa? Untuk mempersiapkan AN Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan dari sekarang, terutama adalah dari segi infrastrukturnya.
Mencakup apa? SDM-nya, kemudian TIK-nya, itu harus sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Karena kita tidak mungkin menyiapkan TIK atau infrastruktur 1 bulan sebelum pelaksanaan. Misalnya kita belum menganggarkan untuk membeli infrastruktur dari segi TIK-nya, tidak mungkin kita ujuk-ujuk 1 bulan langsung beli. Jadi kita harus sama-sama persiapkan. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini tidak ada yang berpikirnya itu mungkin ada salah satu yang berpikir kita utamakan dulu aja deh PPDB yang sudah depan mata gitu kan. AN masih lama, biasanya ada yang berpikir seperti itu. Mari kita buang mindset seperti itu Bapak Ibu, karena bagaimanapun persiapan Bapak Ibu merupakan kunci suksesnya pelaksanaan AN di Pemprov DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Itu adalah berawal dari kesiapan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita tadi sudah tahu pesertanya itu adalah kelas 5, kemudian random hanya 30 ya. Tentu kita akan bertanya, sumber datanya dari mana? Sumber data peserta ANBK ini adalah bermula dari dapodiknya sekolah. Jadi kuncinya adalah di dapodik. Dapodik itu kunci datanya segala macam. Sertifikasi iya, dana bos iya, PIP iya, ya kan? Itu adalah kunci yang pertama di dapodik. Di dapodik isian identitasnya siswa itu sampai dengan sosial ekonomi fieldnya harus terisi dengan lengkap. Karena memang itu harus kita lengkap, baik itu mau ANBK maupun tidak. Ya. Dari dapodik nanti data tersebut disinkronkan masuk ke websitenya Verval. Ada 2 Verval Bapak Ibu. Yang pertama adalah Verval NISN. Yang biasa teman-teman operator sebut adalah Verval PD. Verval yang kedua adalah Verval kesiapan TIK. Yang sama-sama kita tahu itu adalah Verval TIK. Untuk apa Verval TIK? Untuk mengukur sejauh mana kesiapan sekolah untuk melaksanakan asesmen nasional dari segi infrastruktur. Apa saja yang harus kita siapkan? Dalam pengisian Verval TIK sangat jelas poin-poin yang harus sekolah isi. Yang pertama adalah jumlah lab komputer. Enak banget. SD tidak punya lab komputer, bisa tidak? Bisa, tidak masalah. Karena pelaksanaan AN nanti tidak diwajibkan harus di lab komputer. Ruangan manapun bisa digunakan untuk tempat ANBK selama ruangan tersebut memadai. Ruang kelas bisa, ruang guru jika memungkinkan silahkan. Ya, itu kalau misalnya di poin lab komputer. Kemudian isian yang kedua adalah jumlah komputer atau server untuk proktor. Ada berapa sekolah punya sesuai dengan spesifikasi. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, ketika sekolah tidak punya komputer proktor, diisinya 0, sementara memilih modanya semi online, itu secara otomatis sistem akan membaca bahwa sekolah Bapak Ibu akan menumpang, tidak melaksanakan secara mandiri. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang Verval, detailnya di belakang. Nah, itu jumlah komputer. Kemudian poin berikutnya ada jumlah komputer atau laptop milik sekolah yang sesuai spesifikasi. Ada berapa? Spesifikasinya seperti apa? Nanti kita lihat. Ya. Jadi, harus berapa nih supaya kita bisa melaksanakan? Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan AN ini sangat fleksibel, tidak membebankan Bapak Ibu harus mengadakan lebih dari 10 misalnya, tidak. Minimum
sekolah memiliki komputer atau laptop 5 unit yang sesuai spesifikasi itu sudah bisa mandiri. Kok bisa sih Bu 5 bisa mandiri? Bisa. Karena pelaksanaan AN itu dibuat 2 batch, 2 jadwal. Artinya walaupun cuma 5 itu bisa mandiri. Mekanismenya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Itu poin jumlah komputer yang harus dimiliki sekolah sesuai spesifikasi. Minimum adalah 5. Ketika sekolah cuma punya 3, itu secara otomatis akan dikategorikan statusnya adalah menumpang. Misalnya ada sekolah negeri di Jakarta Utara, jumlahnya sekian sekolah negeri, 50%-nya menumpang. Mungkin tidak, mungkin saja. Tetapi secara logika tidak mungkin. Saya kategorikan mungkin kenapa? Karena bisa saja pengisiannya adalah keliru. Ya. Karena kalau kita melihat dari segi pendanaan untuk sekolah negeri, saya rasa mampu untuk melaksanakan secara mandiri. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya untuk sekolah negeri, mohon dicek kembali pengisian verbal TIK-nya di poin jumlah komputer yang sesuai spesifikasi. Bu, misalnya sekolah saya memang kenyataannya cuma punya 3 yang sesuai spesifikasi nih, misalnya. Bagaimana caranya supaya kami bisa melaksanakan secara mandiri status pelaksanaan ANBK-nya? Bisa tidak? Bisa. Seperti apa caranya? Resource sharing Bapak Ibu, silakan didata jumlah guru yang memiliki laptop di sekolah, tetapi laptop tersebut siap dipinjamkan pada saat pelaksanaan ANBK. Jadi yang tadinya cuma punya 3 yang milik sekolah, di poin berikutnya ada pertanyaan, jumlah komputer atau laptop bukan milik sekolah yang sesuai spesifikasi. Maka ditulis yang hasil pinjaman tadi di kolom yang bukan milik sekolah tetapi sesuai spesifikasi. Misalnya gurunya ada 10, semuanya bersedia dipinjamkan, tulis. Jadi yang tadinya 3 sudah ditambah 10, punya 13. Bisa mandiri. Atau misalnya Bapak Ibu, saya komputer kliennya memang sudah ada Bu 10. Saya tidak punya komputer proktor, tapi kami ingin melaksanakan mandiri. Bisa tidak? Bisa juga. Caranya seperti apa? Ketika kita punya komputer klien yang memadai, sementara komputer proktornya tidak punya yang sesuai spesifikasi. Bapak Ibu perlu diketahui, untuk komputer proktor i3 generasi 7 itu sudah bisa digunakan sebagai komputer server. Ya, namanya sekarang komputer proktor. Tapi saya tetap tidak punya Bu yang seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Di sekeliling Bapak Ibu mungkin ada sekolah-sekolah SMP yang sudah pernah melaksanakan UNBK. Silakan berkoordinasi, nanti bisa meminjam servernya. Di sekolah SMP biasanya lebih dari 1. Ya, itu supaya kita bisa mandiri dulu. Itu yang harus kita isi di verbal TIK. Nah, setelah itu di bawah ada isian lagi, ya. Bandwidth internetnya berapa dan lain sebagainya. Saya rasa itu teman-teman operator sudah lebih paham. Nah, dari verbal PD dan verbalnya NSN ini, datanya dia akan mengalir ke webnya PD Data. Ya, PD Data ini adalah data kelas 5, yang saat ini kelas 4 Bapak Ibu ya, yang bulan Juli dia akan naik ke kelas 5. Kemudian penarikan data ada di web BioAN. Sekolah punya akun tidak? Punya, tetapi saat ini belum. Nanti akan diberikan ya. Di dalam BioAN tersebut Bapak Ibu nanti ada yang namanya DNS dan DNT. Yang biasa kita miliki DNS dan DNT itu adalah ketika siswa-siswi kelas 6 mau melaksanakan ujian nasional. Ya, jadi baru sekolah punya DNS.
Tahun kemarin kita tidak punya DNS DNT, tahun ini juga tidak punya. Karena kelas 6 tidak melaksanakan ujian nasional yang diseragamkan seprovinsi ya. Nah, tetapi di BIN kita punya. Fungsinya buat apa? DNS ini nanti ketika sudah terbit DNS, Bapak Ibu kepala sekolah bisa cross check data yang di random tersebut apakah benar siswa-siswi yang normal atau mungkin ada yang sudah mutasi atau ABK tetapi salah mengisi jenis kebutuhan khususnya di Dapodik. Silakan nanti dicoret, diganti dengan siswa yang lain. Tetapi tentunya yang ada di hasil samplingnya juga ya. Setelah terbit DNS, divalidasi nanti ya. Kemudian terakhir ada DNT. Ketika sudah berubah menjadi DNT, data tidak bisa lagi Bapak Ibu ubah. Jadi itu adalah daftar siswa yang tetap sebagai peserta ANBK. Kemudian ini masih ada web lagi Bapak Ibu. Pusing nggak? Pusing ya. Ini banyak sekali datanya ngalir lewat-lewat. Berikutnya ada web ANBK. Nah di dalam web ANBK inilah finally data penetapan status ANBK. Loh kok tadi di verbal sudah bisa ditentukan mandiri atau menumpang? Betul. Jadi nanti di ANBK juga ada mandiri atau menumpang. Referensinya adalah kesiapan TIK yang sudah Bapak Ibu isi melalui verbal TIK. Tidak bisa tiba-tiba di web ANBK, oh sekolah saya mau menumpang, mau mandiri. Tidak bisa. Selama kita belum bisa mengukur kesiapan dari segi TIK-nya. Kemudian ada penetapan moda. Ya. Moda pelaksanaan ada 2 Bapak Ibu. Ada online dan semi online. Apakah nanti sekolah Bapak Ibu menyelenggarakannya online atau semi online? Ada juga pengaturan jadwal, manajemen pelaksanaan ya dan pengaturan sesi Bapak Ibu. Terakhir itu pelaksanaan ANBK-nya itu ada di server pusat. Nah, terkait dengan moda pelaksanaan, nanti kita juga akan bahas, Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir. Nah, ini adalah kepesertaan yang tadi sudah saya singgung di awal. Bahwa untuk SD itu adalah kelas 5, maksimalnya 30. Kemudian di randomnya oleh siapa? Ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bu, misalnya nanti siswa saya semuanya itu adalah yang kemampuannya menengah ke bawah. Bagaimana? Tidak masalah. Karena AN ini bukan mengukur kemampuan individunya siswa, tetapi akan memotret satuan pendidikan. Jadi nggak masalah. Ya, Bapak Ibu nggak usah takut kemudian mencari buku sukses ANBK atau buku saku ANBK seperti halnya mau ujian nasional. Tidak perlu. Kenapa saya sampaikan tidak perlu Bapak Ibu? Karena dari pusat, dari Pusmenjar sudah memfasilitasi kita semua di websitenya Pusmenjar, baik itu referensi terkait dengan ANBK dan soal-soal latihan untuk ANBK. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan ke webnya Pusmenjar. Mungkin ada yang bertanya, nanti ada kisi-kisinya tidak? Tidak ada. Ada tryout-nya tidak ada tryout. Jadi cukup latihan soal-soal yang ada di webnya Pusmenjar, Bapak Ibu. Tidak perlu mencari buku, karena tidak mungkin kita tiba-tiba beli buku, ya, buku ANBK. Tetapi kalau yang sudah punya, ya sudah lebih bagus, ya. Tapi kalau sampai misalnya ada yang mencari referensi buku sukses ANBK, Bapak Ibu tidak perlu sampai sepusing itu, gitu ya. Karena yang paling vital di sekolah itu adalah infrastruktur dari kesiapan TIK-nya dulu. Sekolah tidak mungkin melaksanakan AN walaupun kurikulumnya bagus, ya, siswanya pintar-pintar, tetapi dari segi kesiapan TIK-nya tidak siap. Maka nanti kategorinya tidak menyelenggarakan, bisa jadi. Bapak Ibu yang saya hormati,
Terkait dengan kepesertaan kepala satuan pendidikan dan pendidik. Ini tadi sudah kita singgung ya, bahwa ketika Bapak Ibu bertugas di 2 tempat, tentu saja mengisi survei lingkungan belajarnya sesuai dengan data Bapak Ibu yang ada di Dapodik. Artinya, kalau Bapak Ibu mengajar di 3 sekolah atau 2 sekolah dan terdaftar di Dapodik, maka ikut mengisi survei lingkungan belajar sekolah-sekolah yang Bapak Ibu tempatin tersebut. Ya. Nah, ini pelaksanaannya ada 2 tadi ya, sudah dibahas, ada online dan semi online. Berbasis komputer ya, jadi pelaksanaannya bukan by paper tapi kita menggunakan komputer. Nah, ini resource sharing tadi sudah. Kemudian mekanisme pelaksanaan. Kita lihat di poin 2. Dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi dengan masing-masing sesi maksimal 2 jam. Maksudnya seperti apa? Kita ketahui untuk jadwal AN itu dilaksanakan 2 hari ya. Hari yang pertama itu literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Hari yang pertama berarti itu masuk 1 sesi. Ya, hari yang kedua numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Ketika Bapak Ibu mempunyai jadwal sebanyak 3 sesi, berarti tinggal 95 dikali 3. Ya, itu pengaturan sesinya. Kemudian dilaksanakan dalam 2 jadwal atau 2 batch tadi ya. Ini mekanismenya seperti apa? Maksudnya seperti apa sih Bu? Kok 4 hari? Sementara tadi Ibu udah singgung 2 hari. Oke. Ketika kita melaksanakan ANBK 2 batch, 2 jadwal, 4 hari berturut-turut, maksudnya adalah sekolah tersebut hanya memiliki 1 komputer proktor dan 5 komputer klien. Ya, jadi cuma punya 1 komputer proktor, 5 komputer klien. Otomatis sekolah itu ketika mau melaksanakan ANBK, Bapak Ibu, dibuat 3 sesi. Ya, dibuat 3 sesi. 2 hari pertama itu sebanyak 15 siswa, 2 hari berikutnya itu 15 siswa. Jadi 2 hari pertama 3 sesi, 2 hari yang kedua 3 sesi. Masing-masing sesinya berapa Bu? 5. Karena jumlah komputernya cuma punya 5. Kemudian dari 30 peserta ini dibuat berapa ruang? Maksimal 1 ruangan 10. Berarti ada 3 ruang. Ya. Bu, sekolah saya mampu untuk melaksanakan 1 sesi saja, bisa tidak? Bisa banget. Jadi kalau udah punya 30, 1 sesi sudah bisa, dibuat 3 ruang. Kemudian pelaksanaan AN diawasi seperti pada saat pelaksanaan ujian. Artinya, nanti Bapak Ibu perlu menyiapkan yang namanya pengawas ruang untuk pelaksanaan ANBK. Pengawas ruangnya siapa? Boleh guru, boleh tenaga kependidikan. Beda dengan ujian nasional yang harus guru. Ya. Dan mekanismenya nanti pengawasannya adalah secara silang. Silangnya dengan siapa? Silangnya nanti terkait dengan kepengawasan dikelola oleh suku dinas pendidikan masing-masing melalui kecamatan atau subrayon. Karena nanti setiap sudin pasti menentukan posko asesmen nasional. Jadi pengawasnya silang. Misalnya sekolah A dengan sekolah B dan lain seterusnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk yang berperan sebagai pendidik atau kepala sekolah tidak dijadwalkan seperti halnya peserta didik. Artinya
tidak dijadwalkan harus tanggal 25, harus dijadwalkan tanggal 26, tetapi selama 4 hari itu ya diberikan kelonggaran. Oh, saya mau ngisi tanggal 26, silakan. Selama dikasih kurun waktunya adalah 4 hari. Jadi untuk guru dan kepala sekolah itu tidak ada penjadwalan secara khusus. Ya, tidak mesti harus sesi 1, sesi 2 dan lain sebagainya. Kemudian tadi di sini ada semi online dan online. Maksudnya seperti apa pelaksanaannya? Mungkin kalau di pikiran Bapak Ibu ada yang berpikir, saya mau melaksanakan daring saja biar anak-anak bisa mengerjakannya dari rumah. Tuh ya. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu, baik pelaksanaannya online maupun semi online, sampai saat ini pelaksanaannya masih ditentukan di sekolah. Ya. Bukan sekarang masih pandemi, gimana? Ya, itu kebijakan nanti kita tunggu berikutnya dari pusat. Ketika ada perubahan kebijakan, pasti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bedanya apa antara online dan semi online? Bedanya dari segi infrastrukturnya. Ya. Nah, kemudian ada pergantian peserta sampel. Karena tadi di awal sudah disinggung kita 30 utama 5 cadangan, maka mekanisme pergantian pesertanya seperti apa? Misalnya si peserta utama salah 1 atau 2 anak tidak bisa ikut pelaksanaan pada hari H, maka yang cadangan menggantikan. Akan tetapi peserta cadangan ini harus menggantikannya dari hari pertama, tidak bisa menggantikan di sebagian tes, sebagian asesmen. Hari pertama datang, hari kedua bisa tidak digantikan? Tidak bisa, karena itu udah di tengah jalan. Artinya ketika si anak tersebut kira-kira tidak bisa pada saat hari H, anak tersebut harus konfirmasi kepada gurunya supaya gurunya bisa mempersiapkan cadangan yang mana yang akan menggantikan siswa tersebut. Nah, kemudian susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada jadwal susulan bagi siswa yang berhalangan hadir. Ya. Kecuali penjadwalannya ada kendala-kendala, misalnya jaringan internetnya tiba-tiba mati total gitu kan, listriknya juga mati dan lain sebagainya, baru itu nanti ada penjadwalan ulang. Nah, ini perbedaan soal UN pada AKM dan AM, ini lintas saja Bapak Ibu, sekilas nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Kemudian infrastruktur TIK pada satuan pendidikan. Nah, ini tadi perbedaannya untuk yang online dan semi online. Yang semi online dari segi komputer proktor itu harus berbentuk desktop atau all-in-one, tidak boleh bentuknya laptop. Ini dari segi komputer proktor. Kemudian spesifikasi yang lain, Windows-nya 10, ya, RAM-nya 8 GB, Bapak Ibu bisa lihat, dan perbandingan server itu 1:15. Nah, misalnya Bapak Ibu punya 2 server, bisa tidak? Sangat bisa, artinya 1 utama, 1 cadangan. Nah, sementara ketika melaksanakan atau memilih moda pelaksanaannya online, komputer proktornya boleh laptop, bedanya di situ, ya. Akan tetapi harus terhubung dengan internet yang sangat memadai. Lalu untuk spesifikasi komputer klien itu sama antara semi online dengan online. Sedikit perbedaannya, ada webcam, tapi itu opsional ya Bapak Ibu untuk yang memilih online. Nah, bedanya lagi adalah di segi aplikasi. Ketika sekolah melaksanakan secara semi online, nanti ada aplikasi PHD yang harus dijalankan atau diinstal di dalam komputernya proktor sekolah.
ada browser Proctor, ada Exambro client. Itu di semi online. Sementara ketika sekolah memilih mode pelaksanaannya online, PHD tidak mesti. Hanya cukup 2 saja, browser Proctor dan Exambro client. Kemudian dari segi internet, ya, untuk yang semi online 1 Mbps cukup. Karena butuh internet hanya Bapak Ibu melaksanakan sinkronisasi saja, melakukan sinkronisasi di awal, kemudian pada saat pertukaran token dan di akhir. Gitu. Kapan sekolah melakukan sinkronisasi? Nanti dijadwalkan dari pusat. Biasanya yang sudah teman-teman SMP itu H-2 atau mungkin H-3, H-1 tergantung dijadwalkan dari pusat. Waalaikumsalam. Sementara untuk yang pelaksanaannya online, kita lihat bandwidth internet 12 Mbps per 15 klien dedicated. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang memilih mode pelaksanaannya online, mohon benar-benar diperhatikan pada saat pengisian verbal TIK, ya. Di situ ada bandwidth downloadnya berapa, bandwidth uploadnya berapa di websitenya verbal TIK. Ketika banyak sekolah yang memilih mode online, sementara bandwidth internet untuk uploadnya itu di bawah 12, di bawah 15, lebih baik pelaksanaan secara semi online. Kenapa? Kita meminimalisir masalah yang mungkin akan terjadi pada saat pelaksanaan AN. Ya. Internet saat ini rata-rata adalah up to, Bapak Ibu. Banyak yang downloadnya lebih besar, jauh sekali dengan perbandingan bandwidth uploadnya. Banyak yang cuma 3, yang cuma 5. Tolong itu diperhatikan dalam memilih mode pelaksanaan. Ya, jadi sebaiknya semi online. Gitu. Bu, sepakati saja Bu, JU harusnya semi, JP semi, tidak bisa kita sepakati bersama. Karena sekolah bisa memilih dengan catatan menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada dari pusat. Ketika berbunyi nanti dari tiap-tiap sudin diwajibkan semi, diwajibkan online, nanti kesalahan lagi. Setiap sudinnya salah. Jadi silakan Bapak Ibu memilih. Tetapi pilihan Bapak Ibu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu sudah dipertimbangkan semaksimal mungkin bahwa itu siap dilaksanakan. Baik itu semi online maupun yang pelaksanaannya online. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah atau dalam hal ini adalah Sudin, kabupaten kota, ini tentunya ada ya, sampai dengan satuan pendidikan. Yang pertama, Sudin wajib sosialisasi kesatuan pendidikan yang saat ini kita sedang laksanakan. Penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pada satuan pendidikan, itu pun perannya dari Sudin. Pelatihan proktor satuan pendidikan oleh tim teknis. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait poin ini ya, tim teknis kabupaten kota. Artinya setiap Sudin wajib membentuk tim teknis ANBK baik itu dari wilayah 1 maupun wilayah 2. Karena apa? Nanti tim teknis inilah yang akan mendampingi proktor-proktor di setiap sekolah di wilayah tersebut. Jadi kemarin itu kebetulan saya mendata untuk tim teknis Jakarta Pusat 1, 2 sudah, Jakarta Utara 1 sudah, yang belum ada di Jakarta Utara 2. Bapak Ibu yang dalam hal ini mungkin yang punya kebijakan ya, terkait dengan BIMTEK Proktor atau pelatihan proktor, kemarin kami
sudah mendengar informasi dari Direktorat LPMP dan Dinas Pendidikan bahwa rencananya sekitar bulan Juni itu ada pelatihan proktor, namun jumlahnya terbatas. Ya, untuk itu nanti yang diikut sertakan dalam BIMTEK proktor yang dimaksud akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah. Tentunya hal tersebut juga atas kerjasama dan koordinasinya dengan tim teknisnya SMP. Ya, karena SD ini kita masih terus didampingi oleh SMP, Bapak Ibu ya. Kemudian posko pendampingan daerah. Jadi setiap sudin ada posko AN, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan websitenya Pusmenjar. Nanti ketika kita klik di sini, Bapak Ibu bisa uji coba AN ya. Siswanya nanti akan langsung diarahkan ke website uji coba AKM. Ada Ayo Coba AKM. Nah, tinggal nanti anak-anak memilih literasi atau mau numerasi. Kita misalnya mau pilih numerasi, oke, dilanjutkan. Nah, username sama password ini sudah otomatis Bapak Ibu ya. Jadi nanti anak-anak tinggal login saja. Ya. Kemudian ini masukkan token yang ada di sini. Misal kita lihat ya. Contoh ya, biar nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk uji coba AKM. Kita tinggal klik mulai. Nah, di sini muncullah soal-soalnya ya. Jadi ini dari websitenya Pusmenjar. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan soal, mungkin ya saya yakin Bapak Ibu masih memikirkan gitu kan, bagaimana nanti pemecahan masalah dari soal-soal. Nah, terkait dengan hal itu, izin sebentar Bapak Ibu. Ya, Bu. Untuk soal asesmen nasionalnya ini nanti ada 3 stage. Ya. Stage yang pertama itu adalah stimulus soalnya levelnya mudah. Ketika si anak berhasil, di stage yang kedua ada stimulus soalnya mudah dan sedang. Sementara ketika gagal, nanti masih dengan soal yang mudah dan sedang, materinya adalah kelas sebelumnya dan kelas asal. Nah, dari stage 2 ini si anak tidak bisa kembali ke stage 1. Ya, karena dia sudah masuk di stage 2. Begitupun dengan stage 2 ke stage 3. Dari hasil ini nanti kategorinya ada mahir, ada baik, ada cukup, ada perlu intervensi, ada dasar. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan kepada anak-anak atau mungkin memberikan latihan, arahkan ke websitenya Pusmenjar, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Lalu kita melihat ke hasil progresnya dari verbal TIK-nya untuk Jakarta Utara terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ibu ya. Klasifikasi tips. Kita ambil yang SD. Izin Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, ini. Silakan sama-sama kita lihat Bapak Ibu, ini ada rekap status pengisian TIK. Untuk Jakarta Utara masih ada 1 yang belum melakukan. Jakarta Pusat masih 52 ya. Ini dari segi status pengisiannya. Kemudian dari status pelaksanaannya, Jakarta Utara 140 mandiri, mandiri dan ditumpangi 25, menumpangnya 159. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin terkait dengan mandiri dan menumpang.
Karena pelaksanaan AN ini untuk SD berbarengan ya, artinya jadwalnya, maka pemetaan menumpang itu berdasarkan tingkat pelaksanaannya. Berarti SD ketika mau mandiri, ya sudah mandiri saja, tidak perlu mandiri dan ditumpangi. Ya. Lalu sekolah kami mau menumpang, di komplek itu ada 2 sekolah Bu yang mau menumpang. Nanti dipetakan oleh Sudin ke jenjang yang lebih tinggi, ya artinya bisa dipetakan ke SMP atau dipetakan ke SMA. Jadi untuk yang mandiri dan ditumpangi ini ada Utara 25, mohon izin nanti di cross check kembali supaya SD ini kalau yang mandiri, yang menumpang saja. Ya. Tetapi diharapkan tidak ada sekolah negeri yang menumpang. Karena kita kalau dari segi pendanaan SD negeri itu sudah mampu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang menumpang pun sama, Bapak Ibu, silahkan dicek kembali. Khawatir adalah yang menumpang ini tadi salah atau keliru dalam pengisian. Karena yang menyebabkan sekolah itu akan kategorinya menumpang cuma 2 kondisinya, 2 penyebabnya. Yang pertama adalah moda pelaksanaannya semi online, ya. Komputer proktornya tidak punya. Walaupun komputer kliennya punya 5. Itu sudah otomatis akan menumpang. Kondisi yang pertama. Kondisi berikutnya dikategorikan menumpang adalah sekolah punya komputer proktor, tetapi komputer kliennya baik itu milik sekolah maupun bukan milik sekolah di bawah 5. Itu juga akan menumpang statusnya. Kenapa? Kok bisa? Jelas sangat bisa. Ketika sekolah mau mandiri tidak mungkin karena tidak punya komputer proktor. Mau mandiri juga tidak mungkin karena komputer kliennya kurang dari 5. Ya, jadi bagi sekolah-sekolah yang kategorinya menumpang, silahkan Bapak Ibu mengingatkan kepada operatornya untuk melihat kembali hasil pengisian verbal TIK-nya. Sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum? Bu, saya mau mandiri ini, gimana caranya? Ketika sudah dilihat ternyata ada kesalahan pengisian jumlah komputer proktor dan klien, silakan segera diperbaiki sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Kemarin semula tanggal 30 April Bapak Ibu ya, sekarang sudah diperpanjang sampai tanggal 30 Mei 2021. Lalu bagaimana dengan sekolah yang mandiri dan ditumpangi? Sebaiknya mandiri saja. Ya, ketika ada sekolah tetangganya yang mau menumpang, nanti Sudin yang akan mapping. Menumpangnya ke SMP mana atau ke SMA mana, sekolah terdekat. Ya, karena mereka sudah melaksanakan AN-nya lebih dulu. Gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan status pelaksanaan. Lalu moda pelaksanaan. Jakarta Utara 124 online dari total 329, 204 semi online. Jakarta Pusat dari 278, sebagian online, sebagian semi online. Namun untuk yang belum ditentukan ada 50. Ya. Ini dan di satu pelaksanaan untuk Jakarta Pusat semuanya belum ditentukan. Selebihnya belum ditentukan, ada yang sudah menumpang. Nah, terkait moda pelaksanaan ini Bapak Ibu sama dicek kembali bandwidth internetnya. Jangan sampai kita memilih online ternyata internetnya tidak memadai. Ya, jadi kita sama-sama melihat, mempersiapkan semaksimal mungkin, meminimalisir yang sekiranya masalah itu akan ada pada hari pelaksanaan. Ya, mohon Bapak Ibu dicek kembali.
Bu, saya memang kenyataannya tidak punya komputer, kepala sekolah saya juga belum menganggarkan gitu kan. Terkait dengan kebijakan, anggaran dan lain sebagainya, Bapak Ibu, mohon maaf bukannya saya mengintervensi, tetapi mari kita sama-sama sikapi program ini, bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan secara mandiri. Resource sharing tadi sudah saya sampaikan, baik itu minjam kepada guru, atau nanti bisa pinjam ke SMP, ya. SMP sudah siap untuk infrastrukturnya dipinjamkan. Ditumpangi juga sudah, karena memang pemetaannya berdasarkan tingkatan pelaksanaan. Bapak Ibu tinggal koordinasi saja, ya. Nah, di Jakarta Pusat itu koordinator tim teknisnya untuk Jakarta Pusat 1 apa 2 ya, ada Pak Ishak ya, kemudian di JU 1 ada Pak Kun Rijal, untuk JU SMP-nya ada Pak Novis. Nanti bisa Bapak Ibu berkoordinasi kepada teman-teman tim teknis yang ada di wilayahnya. Jadi bagaimana mengatasi ketika kami tidak punya infrastruktur yang seperti dalam ketentuan, begitu Bapak Ibu. Bagaimanapun Bapak Ibu, verbal TIK ini benar-benar harus kita siapkan, meskipun dari segi hitungan bulan mungkin ya masih di bulan Oktober ya, di akhir. Cuma kita mempersiapkan karena di bulan Juli Agustus kita dimungkinkan akan ada simulasi. Ya, nanti kita ada BIMTEK Proktor sebelum ada simulasi. Ya, barangkali itu Bapak Ibu dari saya terkait dengan sedikit bahasan tentang asesmen nasional serta infrastruktur penunjang yang ada disiapkan oleh sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas ya, karena kalau sudah puas nanti nggak ada yang bertanya, nanti ajalah siapinnya Oktober gitu ya. Baik, dari saya itu saya rasa cukup ya, nanti mungkin ada sesi tanya jawab, lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada narasumber Ibu Neni yang telah menjelaskan secara lengkap, urut dan juga detail. Bapak Ibu, mungkin setelah Ibu narasumber menjelaskan, mungkin ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan tanya Pak Baju Uyat dulu. Ya. Pak Uyat, apakah Bu Astin sudah hadir di sini? Assalamualaikum Bu Astin. Lanjut pertanyaannya dulu Pak, saya telepon dulu ya. Oh iya Pak, siap. Bapak mohon izin ada tambahan dari Pak Indra, teknis SMP, sebentar. Oh iya Pak. Silakan Mbak Indra. Silakan Pak Indra. Baik, terdengar Bapak Ibu? Jelas banget. Ya, jelas Pak. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kasih Dikdas dan PKLK Sudin Pendidikan Wilayah 1, 2 Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Jakarta Pusat 1, 2 dan JU 1, JU 2, Bu Neni selaku tim teknis SD. Bapak Ibu, perkenalkan saya Indra Permana, koordinator teknis AMBK Provinsi yang kebetulan diberikan tugas tambahan tahun ini untuk mendampingi teman-teman SD dalam perihal pendataan AMBK dan sampai dengan pelaksanaan AMBK nanti. Ya, sebelum nanti teman-teman SD bisa mandiri. Bapak Ibu, untuk saat ini memang saya terus terang tadi minta sama Bu Neni dan kemarin, karena memang kebetulan Bu Astin meminta saya jadi narasumber, cuma karena kebetulan hari ini saya ada 3 kegiatan yang bersamaan dari kemarin, makanya saya minta Bu Neni yang untuk mewakili saya. Jadi alhamdulillah tadi Bu Neni sudah menyampaikan dengan cukup jelas Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, dari yang Bu Neni sampaikan tadi, kami sudah melakukan rakor dengan pihak LPMP pada tanggal 4 Mei ya di Hotel Ibis ya, hotel apa Bu Neni kemarin? Mercure ya, di Mercure. Bahwasanya pihak LPMP nanti akan mengadakan pelaksanaan teknis, pelatihan teknis untuk semua jenjang. Namun Bapak Ibu, untuk SD saya pastikan
kami dari teman-teman SMP, SMA dan SMK rela tahun ini tidak diikutkan semua pesertanya untuk kegiatan pelatihan. Kuota kami ini nanti kami serahkan untuk SD. Jadi dari dapat 300 kalau nggak salah, LPMP itu punya 300 jatah untuk pelatihan, maka dari teman-teman SD itu bisa mendapatkan sekitar 250 peserta yang nanti akan mendapatkan pelatihan pertama. Gitu ya. Nah, nanti pelaksanaan pelatihannya itu dibagi-bagi setiap wilayah, satu wilayah itu 14 sekolah, Pak. Ya, ada 14 sekolah. Jadi studi JU 14 ya, JU 1 14, JU 2 14 dan masing-masing sekolah, masing-masing wilayah 14. Nah, itu untuk yang JU menurut Bu Neni katanya ada yang belum kirim nama sekolahnya gitu ya, nama sekolahnya. Sekolah-sekolah mana yang akan dikirim karena nanti yang mendata nanti LPMP dan posisi pelatihannya nanti di LPMP Bapak Ibu. Nah, untuk pelatihannya nanti yang akan melatih nanti adalah kami dari teman-teman SMP yang akan mendampingi Bapak Ibu teman-teman dari SD ya. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan hasil rakor kemarin saya sudah menganalisa jumlah sekolah SD. Jumlah sekolah SD itu negeri swasta ada sekitar 2000-an ya, 2000 lebih. 2000 lebih itu sekolah SD-nya. Nah, dari 2000-an sekolah itu ada 1413 sekolah negeri di Jakarta. 1413 sekolah negeri di Jakarta, SD. Dari 1400 itu ternyata hanya 20-30% yang menyatakan sekolah tersebut melaksanakan ANBK secara mandiri. Bapak Ibu, hal ini menjadi berat untuk kami tim provinsi. Kenapa? Karena tugas kami nanti untuk memetakan sekolah-sekolah yang menumpang ini mau ditempatkan di sekolah mana. Gitu. Karena terus terang saja yang kami bisa tentukan sekolah menumpang itu hanya sekolah SMP, SMA, SMK negeri. Kenapa? Karena perangkat-perangkat komputer yang ada di sekolah negeri itu adalah aset daerah, aset Pemprov. Jadi kami bisa langsung tunjuk sekolah-sekolah negeri itu tidak bisa menolak. Kenapa? Karena memang perangkatnya perangkat milik Pemda. Jadi tidak bisa nolak tuh sekolah negeri. Nah, gimana dengan sekolah swasta? Kami tidak punya kemampuan itu. Karena itu mereka menggunakan dana masyarakat, dana pribadi sekolah mereka masing-masing. Maka kami tidak bisa meminta SD swasta atau SMP swasta untuk ditumpangi. Gitu. Hanya mereka yang memang punya kemampuan dan ingin ditumpangi saja yang memang menjadi kemauan mereka. Nah, ini menjadi bermasalah Bapak Ibu. Analisa saya dari total SD peserta yang akan ikut ANBK ya, peserta yang akan ikut ANBK untuk SD itu ada sekitar 63.000 orang, Bapak Ibu. Waduh, cukup besar itu kan, cukup besar dan cukup banyak gitu. Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu, jadi masalah. Nih Bapak Ibu, saya SD negeri 1450 SD, swastanya ada 865, jumlah sekolah ada 2.315. Jumlah samplingnya untuk SD negeri itu ada 43.500 peserta didik. Lalu swastanya ada 25.950 peserta didik. Ini berdasarkan hasil analisa. Total jumlah pesertanya yang akan ikut ANBK ini ada 69.450 peserta didik. Jika pelaksanaan ANBK diberikan menjadi dua gelombang Bapak Ibu, maka setiap gelombangnya itu ada sekitar 34.725 peserta. Tiap gelombangnya itu Bapak Ibu dilaksanakan 2 hari. Jadi pelaksanaan ANBK misalnya tanggal Senin, Selasa itu gelombang 1, Rabu dan Kamis gelombang kedua. Ya, jadi Senin, Selasa gelombang 1, gelombang keduanya Rabu dan Kamis. Dari total 34.725 peserta didik ini, kemampuan SMP, SMA dan SMK ya, yang negerinya Bapak Ibu, kemampuan komputernya
itu hanya mampu menampung 19.320 peserta. Jadi hanya bisa mampu menampung 19.320 peserta per gelombang. Ya, per gelombang. Artinya dari total 69.450 peserta, kemampuan Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan sekolah-sekolah yang menumpang ini masih tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ada setengah jumlah populasi sampling yang tidak bisa melaksanakan ANBK karena Bapak Ibu menyatakan tidak siap mandiri. Gitu, tidak siap mandiri. Ya. Nah, kami mohon ini terutama untuk yang SD negeri. Terutama untuk yang SD negeri dan SD swasta yang memang sudah memiliki fasilitas ya. Sudah memiliki fasilitas, monggo silakan. Kalau memang sudah memiliki fasilitas dari SD, misalnya ada sekolah swasta, ada SD, SMP-nya, SMA-nya, nah itu kan bisa digunakan fasilitasnya tuh, ya, bisa menggunakan fasilitas punya kakaknya. Nah SD negeri, Bapak Ibu, kami analisa kemarin sampai dengan Bu Asti itu, masa iya sekolah negeri minimal itu ada 12 guru kelas, ya, ada 12 guru kelas kalau tidak salah, ya. Jadi analisa saya ada 12 orang guru kelas. Masa iya dari 12 orang guru kelas itu tidak ada yang punya laptop, tidak ada yang punya notebook yang bisa digunakan untuk anak-anaknya melaksanakan ANBK. Di Perpal TIK itu ada kata-kata komputer bukan milik. Nah, tolong Bapak Ibu yang SD, di komputer bukan milik, silakan diinput saja tuh komputer Bapak Ibu gurunya. Kalau sekolahnya besar, mungkin gurunya bukan cuma 12, bisa 20, bisa 15 orang, bisa 30 orang. Artinya jumlah komputernya bisa terpenuhi tuh. Nah, tinggal sekolahnya Bapak Ibu tinggal menganggarkan pembelian komputer proktornya. Loh Pak, saya di sekolah ada komputer nih Pak, desktop. Spesifikasinya Core i5 Pak. Kemarin kami beli persiapan untuk USMBDBK yang nggak jadi, gagal. Itu bisa dipakai nggak? Bisa. Sangat bisa. Kalau Bapak Ibu sudah punya sekolahnya yang spek seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah punya satu tuh komputer proktor. Ya, sudah punya satu komputer proktor. Komputer kliennya sudah punya Bapak Ibu gurunya. Tuh, udah membantu tuh Bapak Ibu. Sudah sangat membantu. Nah, tinggal Pak, komputer proktor itu satu sekolah minimal punya 2 unit. Satu untuk yang utama, satunya cadangan. Berarti Bapak Ibu kepala sekolah SD tinggal menganggarkan nanti, mungkin di bosnya ada silpa. Ya, mungkin di bosnya nanti ada kenaikan dana tuh. Ya, walaupun hari ini BOP-nya di-cut sampai 50%. Ya, paling tidak menganggarkan itulah Bapak Ibu SD. Menganggarkan yang pertama pembelian komputer proktor. Bapak Ibu ingat, bukan server. Bapak Ibu ingat ya, bukan server, tapi komputer proktor. Komputer proktor itu Bapak Ibu cukup komputer desktop dengan prosesor minimal Core i3 generasi ke-7. Ya, Core i3 generasi ke-7. Itu paling kalau yang di RKAS Bapak Ibu, karena saya juga ngikut RKAS di sekolah. Kalau Core i3 itu kisarannya sekitar 8 jutaan lah. 9 juta sampai 8 juta lah gitu ya. 8 juta atau 9 jutaan lah gitu. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi pakai Core i5, ada yang 10 jutaan. Satu cukup saya rasa gitu. Namun yang lainnya juga perlu disiapkan. Bapak Ibu juga harus menganggarkan pembelian hubnya, pembelian kabel beldennya, kabelannya gitu dan lain-lain. Ya, nanti masalah Bapak Ibu, Pak, saya nggak ngerti bagaimana penyusun jaringannya, bagaimana cara membuat jaringan komputernya dan lain-lain. Bapak Ibu kepala sekolah SD tidak perlu khawatir. Teman-teman kami tim SMP ada 55 orang seprovinsi. Lalu teman-teman SMA juga sama, teman-teman SMK juga sama. Kami dari
bidang SMP, SMA, bidang SMK, tim IT kami siap membantu Bapak Ibu dalam hal bagaimana cara men-setting komputer Bapak Ibu supaya terkoneksi dalam ANBK. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah SD tidak perlu khawatir. Di setiap wilayah ini sudah ada. Nah, ini saya akan perkenalkan Bapak Ibu biar Bapak Ibu kenal ya. Kalau saya di provinsi, saya di sini kalau tidak salah ada Pak Nopis Wandi. Silakan Pak Nopis Wandi, mana? Pak Nopis, tolong bicara Pak Nopis. Pak Nopis Wandi untuk hadir. Silakan Pak Nopis, mukanya dilihatkan. Nah, ya. Lagi perjalanan. Lagi di perjalanan, Pak. Ya, ini koordinator SMP dan SD Jakarta Utara, Bapak Ibu. Ya, Jakarta Utara 1 dan 2 koordinatornya beliau, Pak Nopis. Jadi SD SMP beliau koordinatornya. Ya, lalu untuk SD-nya nanti ada Pak Kun Rizal ya, Kun Rizal. Ya, jadi nanti komunikasinya nanti dengan Pak Nopis Wandi. Untuk Jakarta Pusat ada Pak Andi Arianto dari SMP 5. Ada Pak Andi Arianto? Ada Mas. Pak Andi, coba silakan mukanya Pak Andi. Nah, ini Pak Andi Arianto. Salam kenal Bapak Ibu. Ini beliau adalah koordinator SMP dan SD Jakarta Pusat 1 dan 2. Beliau ini bertugas di SMP 5. Ya. Nomor HP-nya, Pak. Ya. Nomor HP-nya. Ya, nanti di-share, Bu. Nanti kami share. Nomor handphonenya nanti di-share ya. Nomor handphone Bapak-bapak ini akan kami share nanti di belakang. Siap, Pak Andi. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya memerlukan konsultasi, bagaimana sih Pak kami membentuk jaringannya, perangkat apa yang dibutuhkan? Pak, saya mau minta tolong. Kira-kira komputer kami di sekolah ini sudah cukup belum sih Pak jadi komputer proktor? Ya, Bapak Ibu bisa tanya ke mereka tuh. Atau tanya ke timnya Pak Andi atau ke timnya Pak Nopis. Pak Nopis punya tim 10 orang. Pak Andi juga punya tim 10 orang juga yang bisa turun. Gitu. Ya, bisa turun membantu Bapak Ibu kepala sekolah SD untuk menentukan komputer saya ternyata udah cukup nih. Tinggal nambahin saja. Terus apa aja alat yang kurang? Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan mereka. Ya, jadi tidak usah